Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sisilia Apriliana Tungga, SSI MedDev, merupakan dosen di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu penilaian aset sektor publik dengan kode mata kuliah EBPA 15339. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenal konsep-konsep dasar penilaian, mampu mengidentifikasi tujuan penilaian, memilih dan menjelaskan metode penilaian yang digunakan dalam proses penilaian, mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penilaian, mampu menganalisis data pasar yang berkaitan dengan data penilaian, mampu untuk membuat laporan yang dibutuhkan dalam penilaian, dan yang tidak kalah penting adalah harus mampu untuk menjaga kerahasiaan data pendukung dan data klien. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 5, yaitu yang pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menguasai dan menerapkan konsep dan teori ilmu ekonomi secara umum dan secara khusus dalam bidang-bidang kekhususan ilmu ekonomi secara mendalam. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi, menyelesaikan permasalahan perencanaan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan dan memilih model-model ekonomi pembangunan dan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 2, yaitu yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan pengertian nilai dan penilaian properti, penggolongan aset daerah, proses penilaian, laporan penilaian, dan analisis highest and best use. CPMK yang kedua yaitu mampu menganalisis dan mengaplikasikan penilaian dalam bentuk pendekatan penilaian, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan, serta mampu untuk melakukan rekonsiliasi dari 3 pendekatan tersebut. Dari 2 CPMK yang telah saya sampaikan kemudian dijabarkan menjadi 10 sub CPMK yang kemudian diterapkan dalam 16 kali pertemuan perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian nilai dan penilaian properti. Yang kedua, menganalisis golongan aset yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, memahami proses penilaian yang dilakukan dalam penilaian aset. Yang keempat, memahami bentuk-bentuk laporan yang ada dalam penilaian aset. Sub CPMK selanjutnya yaitu menganalisis aset yang dinilai serupa dengan aset yang diperjualbelikan di pasar, menganalisis data pasar sesuai dengan perbedaan karakteristik antara aset pembanding dan aset yang dinilai. Yang berikut, memahami hubungan dengan prinsip penilaian, memahami penerapan dan batasan, memahami prosedur penerapan, menganalisis komponen penilaian, menganalisis estimasi biaya pembangunan, dan menganalisis metode penaksiran biaya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dan informasi perkuliahan dilakukan melalui WhatsApp group dan sistem informasi akademik dan non-akademik Universitas Nusa Cendana yang dapat diakses di siadiknona.undana.ac.id. Adapun model pembelajaran yang digunakan berupa discovery learning, case method, dan project based learning.
Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk tes dan non-tes, serta pengumpulan tugas diberikan langsung kepada dosen pengampu mata kuliah berdasarkan waktu dan dapat juga diupload dalam sistem Siadik Nona. Aspek penilaian untuk mendapatkan nilai akhir dari mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, tugas terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara mandiri maupun secara kelompok dengan bobot 15%. Kemudian yang kedua, soft skill, yaitu mahasiswa dinilai dari keaktifan dan interaksi di dalam kelas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pada sub CPMK yang ke-7, yaitu pendekatan data pasar. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Iya, kita ketemu lagi di pertemuan kali ini dan Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke ya, jadi kalau sehat baru datang kampus, kalau tidak sehat mending di rumah gitu ya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pasar atau pendekatan perbandingan penjualan ya. Jadi pendekatan pasar atau kita sebut juga dengan pendekatan perbandingan penjualan ya. Dalam hal ini pendekatan pasar untuk kita menilai suatu aset atau properti. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang penilaian tanah atau penilaian tapak ya. Nah, kita mau menilai tanah kosong saja, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanah kosong tersebut. Salah satunya adalah pendekatan penjualan ya atau pendekatan pasar. Nah, pendekatan pasar ini bisa kita gunakan kalau informasi atau data-data terkait dengan data pasar itu cukup dan juga tersedia. Oke, sebelum Ibu lanjut ya, Ibu mau tanya dulu dalam melakukan penilaian ya, kira-kira ada berapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam melakukan proses penilaian? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Salomo silakan. Ada berapa? Ada 3 Ibu. Iya, coba disebutkan apa saja? Yang pertama pendekatan pasar, kemudian pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Iya, jadi ada 3 jenis pendekatan dalam melakukan penilaian. Yang pertama pendekatan pasar yang hari ini akan kita bahas. Kemudian yang kedua ada pendekatan biaya. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Nah, ketiga pendekatan ini bisa kita gunakan ya, tergantung dari kondisi dari aset atau properti yang menjadi objek penilaian kita. Ya, jadi tidak bisa dengan seenaknya kita bilang oke, properti ini kita pakai pendekatan pasar, properti ini kita pakai pendekatan pendapatan, tidak bisa ya. Kita harus melihat karakteristik dari objek penilaian kita ya, dan cocoknya itu dia menggunakan apa. Kalau kita mau nilai hotel, kita tidak bisa menggunakan pendekatan biaya karena hotel itu ada banyak sekali aktivitas yang di situ ya, yang pendekatan penilaiannya juga berbeda. Kira-kira kalau pakai penilaian kita mau nilai hotel, kita pakai pendekatan apa? Ada yang bisa? Oke, jadi kalau kita mau nilai hotel lebih cocok kita pakai pendekatan pendapatan ya. Oke, nah sebelum kita mulai ya, tadi kita sudah omong tentang pendekatan biaya, ada 3 pendekatan tersebut, pasar, biaya, dan juga pendapatan. Nah, kita mau melihat lebih dekat kepada pendekatan pasar ini. Kira-kira pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan data pasar atau pendekatan penjualan dari properti yang mau kita nilai itu seperti apa? Jadi, kalau kita mau menilai suatu properti atau aset dan kita memutuskan atau kita memilih untuk menggunakan data pasar berdasarkan karakteristik aset yang kita punya, maka sudah harus kita pastikan bahwa objek penilaian kita itu mempunyai data pembanding.
Jadi kita bandingkan objek penilaian kita dengan beberapa data pembanding yang mempunyai karakteristik yang sama dengan objek penelitian kita. Misalkan kalau kita mau menilai tanah kosong, maka kita harus cari beberapa data pembanding, dan data pembanding itu tidak bisa kita tentukan secara semau kita. Data pembanding yang dimaksud itu adalah data tanah kosong atau tanah yang kita anggap kosong itu sudah terjual. Jadi sudah terjual dengan sekian, dengan mungkin ukuran yang mirip-mirip dengan objek penilaian kita. Kemudian dia terjual dengan harga berapa, ya. Kemudian kita melakukan adjustment terhadap objek itu, data pembanding itu, yang kemudian diterapkan lagi ke objek yang mau kita nilai. Oke. Nah, ada beberapa prinsip yang bisa kita perhatikan dalam melakukan proses penilaian dengan pendekatan data pasar. Yang pertama, kita lihat dari segi permintaan penawaran, ya. Di mikro, ya, ekonomi mikro kita belajar kalau kita omong tentang pasar berarti pasti di situ ada interaksi antara penjual dan pembeli, atau ada yang namanya permintaan dan penawaran. Demikian pula berlaku dengan pendekatan data pasar untuk aset atau properti yang mau kita nilai, ya. Jadi pendekatan pasar ini ada permintaan dan penawaran, artinya ada yang membeli tanah dan ada yang menjual tanah. Kalau kita mau menilai tanah, ya. Jadi di situ ada interaksi, ya, antara penjual dan pembeli untuk menghasilkan suatu nilai pasar. Demikian pula untuk properti yang mau kita nilai dengan menggunakan pendekatan pasar, ya, kita harus mencari data pembanding, ya. Data pembanding itu tidak lain adalah yang tadi Ibu sudah sampaikan, bahwa diharapkan atau ya bisa kita bilang bahwa sudah ada interaksi antara penjual dan pembeli, sudah ada harga yang ditetapkan, ya. Misalkan per meternya berapa untuk tanah di sekitar situ. Ya, jadi itu kalau kita omong tentang permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua yaitu substitusi, kemudian yang ketiga itu adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud ini adalah interaksi atau kalau kita di mikro, perpotongan antara sumbu kurva permintaan dan kurva penawaran, ya. Di situ ada harga keseimbangan yang kemudian ditetapkan sebagai harga pasar. Demikian pula untuk aset dan atau properti yang kita nilai. Sudah ada harga keseimbangan, sudah ada harga pasar, baru kita bisa gunakan itu sebagai data pembanding untuk objek penilaian yang mau kita nilai. Kemudian yang berikut eksternalitas. Eksternalitas dimaksud di sini bukan hanya berkaitan dengan fisik dari data pembanding, tetapi kita kaitkan dengan lingkungan sekitar. Ada apa di sekitar tanah itu? Ya, kalau kita omong tentang tanah, ya. Tetapi Ibu mau ingatkan lagi bahwa untuk pendekatan data pasar ini tidak hanya untuk tanah saja, bisa untuk bangunan, ya. Tapi Ibu kasih contoh tanah, ya. Nah, kita lihat kondisi lingkungan dari properti itu, ya. Kalau kita omong tentang eksternalitas, ada yang namanya eksternalitas positif dan juga ada eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas positif, ya, lingkungan itu mendukung, lingkungan dari properti yang mau kita nilai itu mendukung, artinya dia bisa memberikan harga yang lebih tinggi dari tanah yang mau kita nilai dibanding data pembandingnya. Sedangkan kalau data pembandingnya itu lokasinya strategis, berada di tempat yang layak, fasilitasnya bagus, ya. Tetapi kalau kita punya objek penilaian itu mempunyai kondisi yang terbalik dari pembandingnya, maka itu memberikan eksternalitas negatif terhadap data pembanding yang kita gunakan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di lokasi kita itu apakah dekat dengan pasar atau dekat dengan rumah sakit, atau lokasinya itu strategis, dekat pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi nilai dari suatu aset atau properti, ya. Oke, itu berdasarkan prinsip, ya. Ya, selanjutnya kita akan lihat tentang data-data apa saja yang bisa kita perhatikan dalam melakukan adjustment terhadap data pembanding maupun objek properti yang mau kita nilai. Yang pertama itu bisa kita lihat dari hak atas properti. Misalkan tanah, ya. Apakah tanah yang mau kita nilai ini dia mempunyai sertifikat hak milik atau hak pakai
atau malah tidak ada sertifikat. Kemudian kita bandingkan dengan properti pembanding. Properti pembanding ini ternyata dia sudah mempunyai sertifikat, sedangkan kita punya tidak ada sertifikat. Berarti harus ada adjustment. Sedangkan kalau dia sama-sama punya sertifikat hak milik, maka tidak perlu ada adjustment. Adjustmentnya adalah 0, ya, karena modelnya sama. Hak atas properti itu sama. Kemudian yang berikut, tanggal transaksi penjualan properti. Waktu ini sangat menentukan, karena harga tanah hari ini dengan 2 minggu lalu itu bisa saja berbeda. Dan berbedanya cukup jauh. Jadi kalau kita mau melakukan penilaian, ya, kalau kita cari data pembanding, jangan cari kita mau nilai di tahun Juli 2025, jangan cari data pembanding data yang terjual 2 tahun lalu. Itu sangat tidak kompatibel, ya. Jadi tidak sebanding. Nah, sedangkan tanah 2 tahun lalu bisa saja 100 per meter, ya sekarang ini ya bisa saja sampai 7.800 per meter, 800.000 per meter. Jadi tanggal penjualan atau waktu transaksi itu sangat penting, dan itu harus dicantumkan dalam kertas kerja kita dan juga komponen penyesuaian kita. Semakin dekat dengan tanggal penilaian, tanggal transaksi dari properti pembanding, semakin lebih baik. Ya, jadi kalau bisa ya 1-2 bulan ke belakang terjadi transaksi boleh. Ya, kemudian yang berikut kondisi fisik dan fungsional. Ya, fisik dari tanah itu sangat memungkinkan untuk harganya itu berbeda. Ya, jadi kalau tanah kita segi 4, ya, kemudian data pembandingnya tidak beraturan, pasti harganya berbeda. Ya, walaupun total keseluruhannya mungkin sama-sama 400 meter persegi, tetapi harga per meternya itu tidak mungkin sama. Ataupun ya tanah yang berada di jalan depan, ya Jalan Adi Sucipto misalkan, ya tidak mungkin harganya sama dengan di jalan lorong masuk ke dalam Penfui Timur ini. Jadi tidak mungkin harganya sama. Jangankan beda ruas jalan, beda posisi tanah saja masih ada dalam ruas jalan yang sama, itu harganya sangat berpengaruh. Yaitu kembali lagi seperti yang tadi Ibu bilang, posisi, ukuran, letak, posisi dari jalan, ya apakah dia di atas jalan atau di bawah bahu jalan, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita harus perhatikan dengan seksama komponen-komponen yang berada dalam proses penilaian dan untuk kita terapkan di dalam objek penilaian kita. Ya. Yang berikut kita akan melihat tentang unit perbandingan. Ya. Dalam hal ini kita mau memilih objek pembanding kita itu apa-apa saja. Kalau objek pembanding kita itu tanah 100 meter totalnya, kita tidak bisa bandingkan harga per meternya dengan tanah dengan 1000 meter yang terjual. Ya. Jadi kalau misalkan tanah 1000 meter per meternya itu 100.000, kita punya objek penilaian 100 meter persegi, ya per meternya itu tidak mungkin sama. Ya, jadi kita cari data pembanding itu harus yang memiliki karakteristik yang mirip. Ya, kalau objek penilaian kita 100 meter, ya kita cari data pembanding itu yang 200 meter atau yang 75 meter. Ya, itu sangat menentukan sekali. Jadi itu unit serupa yang diperbandingkan. Dari tadi kita sudah bahas tentang tanah, ya. Ibu sering kasih contoh tanah. Bagaimana dengan bangunan? Apakah bisa menggunakan pendekatan data pasar? Bisa. Tetapi karena kata kuncinya itu adalah yang sebanding, maka tidak bisa kita bandingkan rumah yang 1 lantai dengan rumah 2 lantai. Yang bisa kita bandingkan itu contohnya adalah perumahan. Ya, kalau perumahan bisa. Baik ya, jadi sejauh yang Ibu jelaskan mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Andin ya, ada lagi? Oke, Andin dan Gestin. Yang pertama Andin dulu, silakan. Baik Ibu, izin bertanya, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana kita mendapat data pembandingnya. Oke, jadi data pembanding ya, bagaimana kita dapat. Kemudian yang kedua, ada lagi? Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kalau sekitar objek tidak ada properti yang sudah terjual? Oke, jadi Ibu jawab dulu ya pertanyaan dari
Andin, yang pertama bagaimana cara kita mendapatkan data pembanding. Kita sebagai seorang penilai ya, tidak bisa kita duduk kemudian kita menentukan nilai. Kita harus turun ke lokasi, kita cari tahu karakteristik dari properti kita ya. Kemudian berdasarkan komponen-komponen yang tadi Ibu sudah jelaskan, kita lihat modelnya seperti apa, fasilitasnya apa, luas lahannya berapa. Kemudian tugas kita itu adalah kita keliling kompleks-kompleks di sekitar objek penilaian kita dan kita cari tahu apakah dalam rentang waktu yang cukup dekat ini ada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini harus kita pastikan bahwa karakteristik tanah itu mirip dengan objek penilaian kita. Nah, pertanyaannya, Ibu, apakah kalau saya nilai tanah di Penfui bisa saya bandingkan dengan data pembandingnya saya ambil di Alak? Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Jaraknya saja sudah sangat jauh. Peruntukannya juga sudah berbeda. Ya. Jadi kita harus cari di lingkungan sekitar, paling ya minimal 1 kelurahan lah ya. Kemudian yang peruntukan atau zoning untuk daerah-daerah itu sama. Untuk industri UMKM ya oke, atau jangan sampai ada yang untuk penghijauan dan lain sebagainya, itu harus kita perhitungkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua dari Gestin ya. Nah, bagaimana Ibu kalau tidak ada transaksi jual beli dalam waktu yang berdekatan? Kata Pak Lurah mungkin yang ada 2 tahun lalu yang melapor ya. Kita juga bisa menggunakan data penawaran. Jadi selain transaksi jual beli yang sudah terjadi, kita cari tahu juga apakah ada yang mau menjual properti yang sebanding dengan kita punya ini dalam waktu dekat yang kita ketahui. Ya, ada yang mau jual tanah, ya, atau ada yang mau jual properti yang sama dengan objek penilaian kita, bisa kita cari tahu. Dan tidak hanya terbatas dengan kita cek di marketplace, mungkin untuk kita cari tahu apakah ada penjualan, ada penawaran dan sebagainya. Karena data di situ bisa saja di situ tertulis harganya kan bisa nego. Jadi kalau dia kasih 1 juta per meter, kita tidak bisa langsung pakai data itu untuk kita gunakan sebagai data pembanding. Kita harus tanya lagi, kita bertindak bahwa seolah-olah kita ini sebagai pembeli, dia mau menjual dengan harga pastinya itu berapa. Jadi selain data transaksi yang sudah terjadi, kita juga bisa menggunakan harga penawaran gitu ya. Jadi nah, bagaimana kalau tidak ada sama sekali? Ya, tidak ada data pembanding, ya, tidak ada transaksi, kemudian juga tidak ada harga penawaran, atau malah ada tetapi dia tidak sebanding. Ya, saran Ibu, kita pakai metode yang lain. Ya, karena tidak harus kita pakai pendekatan data pasar. Jadi pendekatan data pasar ini ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, pertimbangan utamanya itu adalah tersedianya harga pasar. Ya, karena namanya juga pendekatan pasar. Oke, jadi mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan ya untuk pertanyaan dari Andin. Nah, sekarang Ibu mau tunjukkan apa saja yang menjadi komponen-komponen adjustment dalam melakukan penilaian. Ibu kasih 1 contoh ya, penilaian tanah. Ini terjadi pada tahun 2023, tanggalnya harus jelas. Kemudian ada komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya berapa ya? Kemudian luas bangunan kalau ada bangunan ya. Kalau tidak ada bangunan kita kasih kosong saja. Kemudian bentuk tanahnya seperti apa ya? Legalitasnya seperti apa? Topografinya bagaimana? Tinggi permukaan terhadap jalan itu seperti apa, lebar jalannya bagaimana dan lain sebagainya. Ini nanti adik-adik bisa lihat di situ ya. Kemudian setelah kita isi dalam kertas kerja kita, jadi sebelum kita isi tabel ini, kita harus ada kertas kerja ya, yang Ibu dapat tunjukkan seperti ini. Dalam mencari data pembanding kita harus mengisi kertas kerja ini untuk kita isi kira-kira objek pembandingnya kondisinya seperti apa dan objek penilaiannya seperti apa. Dari sini baru kita masukkan ke dalam tabel ini ya.
Kita isi semua informasi-informasi yang kita ketahui dari data pembanding maupun objek penilaian. Kemudian yang berikutnya kita melakukan adjustment. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan ya, adjustment itu bisa saja dalam bentuk rupiah, uang atau dolar, atau bisa juga dalam bentuk presentasi. Ya, contohnya ya, kalau kita kasih 2% lingkungan, ya, lingkungannya ini kenapa kok tiba-tiba di sini ada 2%, kemudian ada harganya, yang lain 0. Kalau kita punya objek pembanding, objek penilaian kita itu lingkungannya lebih positif, lebih bagus kita bilang, maka kita mau kasih adjustment 2% di situ. Nah, 2% untuk kita melakukan adjustment ya. 2% itu nanti kita harus dapat nilai rupiahnya, tetap harus dapat berapa, atau kita kalikan dengan berapa dari harga penjualan properti. 1 ditambah dengan 2% tambah 1. Ya. Ingat kalau ini kali ya. Kali 1. Kalau ada kali dan tambah berarti kita kerjakan dulu yang perkaliannya ya. Jadi hasilnya di sini 2% kali 1 berapa? 0,2 ya. Jadi 1 tambah 0,2 sama dengan 1,2 ya. Nah, 1,2 ini artinya apa? Kondisi lingkungan itu adjustmentnya 1,2 dikali dengan harga properti. Jadi itu salah satu contoh dalam melakukan perhitungan penyesuaian. Oke, selanjutnya ada tugas untuk adik-adik ya. Jadi kita tidak akan paham kalau kita hanya hitung-hitung atau tulis-tulis. Kita harus turun ke lapangan dan mengimplementasikan apa yang kita dapat dalam bentuk kita melaksanakan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya ini ya saya minta adik-adik nanti dibagi dalam 3 kelompok, kemudian melakukan penilaian dengan perbandingan data pasar atas 3 objek yang berbeda. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang pertama itu ada tanah kosong di samping Gor Oepoim ya. Kemudian yang kedua itu tanah kosong di samping gereja Exodus Penkase. Kemudian yang ketiga itu tanah kosong di Kelurahan Bakunase. Nah, ketiga tanah kosong ini merupakan aset milik pemerintah daerah. Jadi masing-masing kelompok pilih salah satu, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, silakan pilih. Kemudian nanti siapkan kertas kerja dan turun ke lapangan untuk mencari tahu tentang kondisi dari tanah kosong ini. Kemudian cari data pembanding, masukkan ke dalam Excel yang nanti Ibu bagikan, lakukan adjustment dan kita dapat indikasi nilai tanah per meternya berapa, kemudian dikalikan dengan total luas tanahnya berapa, dan kita dapat harga tanah kosong itu berapa. Gitu ya? Oke. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan tugas yang Ibu sampaikan? Tidak ya? Pas. Oke. Dengan demikian perkuliahan pada siang hari ini Ibu akhiri, dan sebelumnya kita akan berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi dari adik-adik, dan Ibu ingatkan kembali daftar hadir perkuliahan nanti akan Ibu kirim melalui WhatsApp ya, dalam bentuk barcode. Nanti silakan di-scan dan secara otomatis akan tercatat di si adik Nona. Oke ya. Terima kasih semuanya dan selamat siang.